Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membahas sebab lanjutan dari user interface yang sebelumnya kita belajar tentang row dan columns. Maka hari ini kita akan kembangkan membuat aplikasi dengan kelas teks, gambar, dan icon. Pengertian singkat terkait kelas teks digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Pembuatan objek dari kelas teks dilakukan melewatkan string ke dalamnya. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini kita akan coba menggunakan tipe data dari kelas teks yang akan kita buat. Sedikit tambahan, jika teman-teman menggunakan text direction.ltr, maka teks yang ditampilkan akan mulai dari kiri ke kanan, pun sebaliknya jika .rtr, teks yang ditampilkan dari kanan ke kiri. Kita buat tipe datanya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan tipe data string. Untuk namanya, karena nanti akan menggunakan beberapa paragraf untuk kelas teks yang akan kita pelajari. Kita akan belajar membuat teks, maka titelnya pun teks. Kita beri judul kelas teks. Kita akan panggil string yang sudah kita buat tadi, namanya paragraf 1. Kita menggunakan style untuk teksnya. Kita coba jalankan. Untuk teks yang akan kita buat adalah menggunakan elegant left. Otomatis nanti elegant text yang kita belum masukkan, otomatis nanti kita akan menempelkan teks sama rata kiri. Elegant left.
Sepertinya ada yang kurang, kita coba ulangi, kita coba run kembali. Tunggu beberapa saat sampai emulator yang kita gunakan jalan. Pun jika memang teman-teman mengalami kendala atau masalah, nanti di menu problem diberitahu di mana teman-teman mengalami kesalahan atau nah ini tadi kita menggunakan teks aligned.left, otomatis teks yang dibuat sama rata kiri. Kita akan coba modifikasi, masukkan semua jenis teks yang bisa kita tampilkan. Karena selain aligned teks, kita bisa menggunakan center, right, ataupun justify untuk sama rata. Kita tinggal tambahkan saja untuk string kedua atau tipe data kedua. Ini akan saya ubah menjadi paragraf kedua. Kata kanan. Ini paragraf ketiga, akan saya coba untuk posisi tengah. Dan yang keempat, kita menggunakan justify supaya dia ditampilkan data kiri dan kanan. Berikutnya sudah saya gunakan kontainer untuk mengatur jarak antara teks satu dan teks yang lainnya. Teman-teman tinggal menambahkan saja. Setelah teks aligned left, maka kita harus menambahkan kembali dari mulai kontainer. Ini akan kita rubah menjadi right. Yang ini kita akan rubah menjadi center. Dan yang terakhir justify atau sama rata. Kita coba karena ini sistemnya copy paste, apakah ada kendala atau tidak. Tunggu beberapa saat karena ini membutuhkan waktu. Pun jika memang ada kendala, Visual Studio Code memberi arahan di mana kita melakukan kesalahan atau kendala. Nah, ini dia untuk teksnya. Saya sudah memodifikasi menjadi 4 tipe data dengan masing-masing saya menggunakan teks aligned left, right, center, dan justify. Untuk algoritmanya sama seperti pertemuan sebelumnya,
kita harus menggunakan Slider widget terlebih dahulu, dan untuk mengatur jaraknya kita menggunakan kontainer. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu kelas image. Untuk kelas image atau gambar, ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lakukan sebelum masuk ke file main.dart. Kita buat file baru saja. Kelas image. Tahapan yang pertama harus teman-teman lakukan saat akan menampilkan image dari setiap program yang dibuat, teman-teman harus membuat folder baru terlebih dahulu. Untuk prosesnya, di sebelah kanan ada menu new folder. Tinggal dibuat saja, namanya image. Jika sudah, teman-teman bisa mencari di mana teman-teman menyimpan gambar atau image yang akan ditampilkan. Prosesnya cukup mudah, tinggal di-drag saja, maka sudah tersimpan dalam foldernya. Berikutnya, tahap kedua, teman-teman masuk ke satu file yang bernama pubspec.yaml, di mana kita akan membuat atau membuka aset image yang akan kita buat. Tahapannya adalah teman-teman menghapus tanda pagar di line 61 dan 62. Aset dan image harus kita buka untuk kita bisa menampilkan. Berikutnya, beri nama sesuai dengan nama file yang kita sudah masukkan dalam folder image. Baru setelah teman-teman membuat satu folder dan mengubah satu file di pubspec.yaml, teman-teman masuk ke main.dart. Berikutnya kita buat kode untuk menampilkan kelas gambar yang akan kita buat. Teks. Berikutnya kita masukkan gambar. Kita akan simpan dia di tengah, sehingga saya harus membuat satu lainnya atau baris untuk body disimpan di tengah. Berikutnya tetap akan menggunakan kontainer supaya teman-teman terbiasa untuk mengatur jarak. Kemudian kita gunakan warna. Dan tentunya ukuran. Dan di sini algoritmanya yang akan kita gunakan atau akan kita panggil. Yang pertama, teman-teman harus menyesuaikan nama sesuai dengan file yang sebelumnya dibuat.
aset image, untuk nama foldernya image, dan untuk nama filenya laptop.jpg. Kita coba jalankan dan kita lihat salahnya di mana. Push image ini harusnya kayaknya tidak terbaca. Sorry, image yang ini kurung sepertinya sudah sesuai. Tahapannya saya ulangi, teman-teman harus membuat 3 tahapan. Yang pertama membuat folder terlebih dahulu. Foldernya harus sesuai dengan nama yang akan kita masukkan di file main.dart. Pun nama filenya pun harus sesuai plus formatnya. Berikutnya di file pubspec.yaml, teman-teman harus membuka di line 61 dan 62 untuk aset image-nya. Jika sudah, kita bisa coba terlebih dahulu menjalankannya. Nah, sudah tampil untuk image atau gambar yang sudah kita masukkan sebelumnya, di mana tadi teman-teman saya masukkan file atau image berbentuk laptop.jpg. Berikutnya untuk bab ketiga kita akan menggunakan slash icon. Untuk icon ini tidak terlalu sulit, kita langsung saja masuk atau membuat aplikasi untuk menampilkan icon.
info app bar kita beri judul berikutnya kita buat new icon. Ikonnya kita coba home saja dan kita beri ukuran warnanya kita masukkan coba fix kita akan coba menampilkan icon home home kita coba tampilkan untuk ikonnya apa icon kita tampil tadi kita coba memanggil icon home. Nah, kelas icon yang ditampilkan adalah home, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir pada pertemuan kali ini kita akan coba latihan menggabungkan kelas teks, gambar, dan icon dalam satu tampilan. Sebelumnya sudah saya buat di dalam Notepad, di mana tadi saat teman-teman akan membuat teks, kita harus menggunakan string. Berikutnya, saat teman-teman akan memasukkan gambar, teman-teman harus membuat satu folder terlebih dahulu namanya image. Berikutnya, saat kita akan memasukkan nama file harus sesuai dengan nama yang kita buat. Ini gambar yang akan ditampilkan. Satu file kembali yang harus teman-teman ubah adalah membuka aset terlebih dahulu dan memberi nama image yang sesuai. Sorry, PNG.
Namanya monyet.jpg, otomatis books Pictode nyamannya harus sesuai dengan nama file yang kita buat. Monyet.jpg. Saya ulangi, setelah teman-teman membuat tipe data, teman-teman bisa menampilkan gambar dengan menambah folder dan namanya terlebih dahulu. Berikutnya memasukkan namanya, nama filenya. Berikutnya teman-teman bisa menambahkan lokasi, icon, dan lain sebagainya. Ini dia keseluruhan materi pada pertemuan kali ini, di mana kita bisa memasukkan teks, kita bisa memasukkan gambar, dan kita bisa memasukkan icon. Demikian materi yang hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau pernyataan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.